Kemudian Allah hidupkan kita sekarang di dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah berikan kematian lagi kepada kalian. Jadi nanti sebelum kita datang ke dunia ini keadaannya mati, terus kita hidup. Kemudian kata Allah, tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan lagi kalian. Nah setelah ini ngapain kata Allah? Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya mereka kembali atau kalian kembali. Jadi setelah kehidupan yang kedua tidak ada kematian lagi. Yang ada apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah kemana? Manusia itu diciptakannya di mana? Di surga harusnya. Maka kembalinya manusia ke Allah itu harusnya ke surga. Tapi Allah ciptakan dua tempat kembali. Konsekuensinya apakah di surga atau di neraka? Ketika di surga itulah kebahagiaan. Kehidupan keduanya baik berat. Tapi juga ada kehidupan yang kedua yang ternyata hidupnya sengsara, yaitulah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tidak diberikan orientasi yufaqihu fiddin. Dia tidak memperhatikan bagaimana amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dirinya terhadap agamanya. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari agama Islam setelah kita menjalankan aktivitas kita, di mana bangunnya kita dari tidur kita merupakan tanda-tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, memberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan di mana sisa-sisa umur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pekerjaan untuk kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hambanya, maka Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berusaha atau memberikan kecintaannya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala justru mempekerjakan kita dari berbagai macam hal. Allah tidak ingin kita menyia-nyiakan umur kita hanya sekedar untuk biasa-biasa saja. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Inna Allah jal yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, memberikan kesenangan dunia, memberikan fasilitas di dunia itu bagi siapa yang Allah cintai, bagi siapapun yang Allah tidak cintai. Maka kata Rasulullah SAW, wala yu'tid dina illa liman ahabba. Tetapi ada satu yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana di dunia ini yang Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Siapakah itu atau apakah itu? Wala yu'tid dina. Allah tidak akan memberikan agama, tidak akan memberikan pemahaman, Allah tidak akan memberikan hidayah illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala luaskan hatinya, tenangkan pikirannya, mudahkan pekerjaannya dalam melaksanakan agama ini, dalam menjalankan agama dan hidayah dari Allah, maka faqad ahabbahu, sungguh
ini Allah sedang mencintainya. Kenapa cinta ini begitu butuh oleh kita? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan kepada kita bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala ini berhubungan erat dengan ketauhidan kita. Berhubungan erat dengan bagaimana kita memiliki dasar-dasar dalam ibadah kita. Maka dengan cinta inilah saya sudah sampaikan, setiap manusia, setiap orang ketika memiliki rasa cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan diusahakan. Sesuatu itu akan menjadi tujuannya, dan konsekuensi cinta adalah pengorbanan. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan berkorban untuk mendapatkannya, untuk menjalankannya, dan untuk mencari perhatiannya. Hal yang mau saya sampaikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala bagaimana membuat seluruh manusia ini diberikan haknya seluruhnya. Apakah yang percaya kepada Allah, apakah yang beribadah kepada Allah, ataupun yang tidak. Apakah mereka berbuat zalim kepada dirinya dan kepada Allah, atau justru malah mereka taat kepada Allah. Seluruhnya Allah berikan haknya ketika ada di dunia. Hak dunia, hak diciptakannya manusia, Allah berikan semua. Dan sudah ditakdirkan, Allah sudah mencatat ketika kita lahir ke dunia, maka rezeki kita, bagian kita seluruhnya sudah disiapkan mulai dari lahir sampai mati. Sudah disiapkan, dan itu menunjukkan Allah tidak menzolimi ciptaannya. Allah tidak menzolimi makhluknya. Allah siapkan itu. Apakah nanti dia mempergunakan rezekinya, kondisinya di dunia dengan cara dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari agama yang mulia ini, itu tidak masalah bagi Allah. Yang bermasalah justru manusia itu sendiri. Allah akan terus memberikan nikmatnya. Allah menciptakan seluruh makhluk dan segala keperluannya. Maka yang paling utama kita justru melihat apa yang sudah diberikan oleh Allah ini, itu tidak ada istimewanya sama sekali dengan yang lainnya, kecuali pemberian ad-din, pemberian apa? Agama. Agama inilah yang perlu kita syukuri, hidayah inilah yang perlu kita syukuri, di mana tidak diberikan kepada setiap manusia. Ya. Apa buktinya? Bukti dari Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada kita. Karena sesungguhnya tadi bukti dari Allah memberikan rezeki, memberikan hak hidup, hak berjalan di muka bumi dan seluruh aktivitas kehidupannya. Apakah dia mendapatkan rezekinya dari pekerjaannya, dari hasil yang halal atau hasil yang haram, ataupun dari hasil-hasil yang menurut manusia itu adalah itu yang bisa ia lakukan.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Nah, berarti kan ada hal yang harus kita tahu. Di dunia ini tidak bisa menjalankan kebaikan kecuali dikehendaki oleh Allah. Apa katanya? Istakmalahu, Allah menjadikan kita sibuk dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah akan mempekerjakan kita, Allah akan memberikan peluang kepada kita apapun itu. Maka kata para sahabat, wa masta'malahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan kita? Maka cirinya kata Rasulullah SAW, yuftahu lahu amalun salih baina yaday mautihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kebaikan, memberikan peluang amal soleh, memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadikan itu sebagai pahala bagi dirinya, yaitu amal saleh baina yaday mautihi, pada sisa-sisa umurnya, hatta yarda anhu man haulahu, sampai orang-orang di sekitarnya ridho terhadap dirinya, penuh dengan kebaikan, sisa-sisa umurnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, sampai orang-orang yang di sekelilingnya mendapatkan atau merasakan kebaikannya, sehingga tidak ada yang risih kepadanya, tidak ada yang menjadi hal-hal yang dibenci kepadanya, justru orang di sekitarnya menjadi ridho terhadap. Inilah konsekuensi dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, peluang inilah yang perlu kita tanggapi. Peluang inilah yang perlu kita sambut dengan bergembira. Karena tidak serta-merta peluang ini datang hanya sekedar datang. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan sangatlah sedikit. Ya, sangat sedikit. Makanya bahasanya kita ingin sholat 5 waktu. Bahkan ini bukan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, karena keistimewaan itu harus lebih hebat dari yang biasanya. Salat 5 waktu itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban berarti bukan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena ketika menjadi kewajiban, maka itulah yang harus dilakukan. Orang ketika mendapatkan peluang atau tahu tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka dia kerjakan. Ketika ia kerjakan, maka posisinya apakah dia sedang menjalankan kebaikan? Betul. Tapi apakah dia istimewa? Secara pekerjaan dia biasa saja. Karena seorang muslim dia harus menjalankan kewajiban. Ini adalah muslim yang biasa, yang menjalankan kewajiban. Apakah dia kewajiban berupa sholat 5 waktu? Apakah kewajiban sebagai dirinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Yang tentunya yang hal-hal yang wajib.
Maksudnya apa? Ketika dia menjalankan kewajiban, dia sudah menjalankan sebagaimana kondisi muslim pada umum. Kewajiban seorang laki-laki sholat, seorang perempuan juga sholat. Laki-laki menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, begitu juga perempuan, semuanya menjalankan perintahnya. Maka hal ini menjadi salah satu tolak ukur kita. Kalau ini menjadikan diri kita muslim yang benar-benar menjalankan ketaatan. Tapi apakah ini menjadikan kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala istimewa? Tentu yang istimewa itu lebih dari kewajiban. Amal soleh yang ia lakukan bukan hanya menjalankan kewajiban, karena kewajiban itu manusia atau seorang muslim menjalankannya yaitu tidak merasa beban. Ini baru muslim yang biasa. Karena ketika dia mau menjadi muslim yang luar biasa, dia akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain kewajiban. Pertanyaan lagi, ketika kita menjalankan kewajiban ini, apakah zaman sekarang baru menjalankan kewajiban saja merasa bahwa ini sebuah hal yang sangat berbeda? Malah istilahnya apa? Waduh, ini orang soleh, ini orang alim, dia baru hijrah dan sebagainya. Padahal baru melaksanakan kewajiban. Nuntut ilmu kewajiban. Ketika orang terus ngaji, nuntut ilmu, belajar, waduh, kayaknya seolah-olah ini adalah sebuah hal yang istimewa, menjadikan dirinya sebagai, wah ini mau jadi ustadz, mau jadi apa. Padahal nuntut ilmu kewajiban. Sering sholat, so alim. Kenapa? Karena saking susahnya menemukan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, bukan sebatas yang sunnah, yang kebaikan-kebaikan lain, hanya baru memberikan hidayah berupa kewajiban. Ketika melakukan kewajiban, maka dia menjalankan perintah Allah baru sebagai hamba yang taat. Ya. Hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman agamanya. Ketika agamanya bisa memahami, agamanya bisa mendatangkan dirinya sebagai manusia yang menjalankan kewajiban, itu hidayah yang luar biasa. Tetapi apakah menjadikan kita orang-orang yang istimewa? Belum tentu. Karena apa? Orang yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai dengan cara apa? Yuftahu lahu amalun shalih. Dia diberikan peluang amal saleh yang lainnya. Ketika melakukan kewajiban itu amal saleh, tapi amal saleh yang ketika banyak orang yang tidak melakukan, dia melakukan. Emang bersedekah susah? Susah. Baca Quran susah? Susah. Semuanya ketika kebaikan itu susah. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keinginan kebaikan, wa may yuridillahu bihi khairan, kata Rasulullah SAW,
yufaqihu fid din. Salah satu keinginan Allah kepada seseorang berupa kebaikan, maka Allah akan tambahkan pemahaman tentang agamanya. Terus di-upgrade terus. Dia akan memperbaiki sholatnya, dia akan memperbaiki sikapnya, dia akan memperbaiki hartanya. Apakah ini datang dari jalan yang halal atau datang dari jalan yang haram. Dia akan memperbaiki terus perbaikan-perbaikan di mana standar kehidupannya adalah agama. Standar kehidupannya adalah syariat. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, nanti Allah cinta kepadanya di pekerjaan. Sekarang Allah ingin kebaikan kepada seseorang, maka Allah berikan pemahaman terhadap seluruh kehidupannya dihubungkan dengan prioritas keagamaan. Kalau orang sudah seperti ini, kalau kita sudah seperti ini, ketika kita melihat kehidupan pekerjaan kita mencari rezeki dengan cara bekerja. Kita melihat pekerjaan kita itu halal atau haram. Kita minum, bagaimana minumnya kita sesuai dengan syariat. Bagaimana adab-adab minum. Bagaimana minum ini berpahala. Inilah ketika Allah ingin kebaikan kepada kita, Allah datangkan ilmu-ilmu tentang agama. Yufaqihu fid din. Cara jalan kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara bekerja kita, cara muamalah kita, seluruhnya yufaqihu fid din. Kita orientasi terhadap agama. Bahasa kita udahnya apa-apa agama, apa-apa Allah, apa-apa Rasulullah. Ini sesuai nggak dengan Rasul? Ini sesuai nggak dengan syariat? Ini berpahala atau tidak? Ini bertentangan atau tidak? Terus memperbaiki. Wa may yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah ingin kebaikan terhadap kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi. Ini sesuai nggak dengan agama? Kalau seluruhnya dilamar, seluruhnya diterjang, seluruhnya tidak diperhatikan, maka itu tandanya Allah tidak ingin kita punya kebaikan. Maka ini harus jadi pelajaran hati-hati. Kalau kita tidak bisa memperhatikan kehidupan kita, ini ada hubungannya nggak dengan di akhirat, di pahala, sesuatu yang menimbulkan pahala buat kita. Bukan hanya baik, ya. Baik itu setiap orang bisa melakukan, tapi menjadi kebaikan yang dilandasi dengan agama, itulah yang berbeda. Perbedaan kita dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki orientasi tidak memiliki orientasi akhirat, tidak memiliki orientasi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak memiliki orientasi itu mereka kita ini ada hubungannya nggak dengan fi akhiraten bahasanya, fi pahalaun, sesuatu yang menimbulkan pahala buat kita. Bukan hanya baik, ya, baik itu setiap orang bisa melakukan, tapi menjadi kebaikan yang dilandasi dengan
agama, itulah yang berbeda. Perbedaan kita dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki orientasi pahala, tidak memiliki orientasi akhirat, tidak memiliki orientasi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak memiliki orientasi itu mereka hidupnya hampa. Masya Allah, hidupnya hampa, tidak punya tujuan. Tujuannya hanya bagaimana menjadi atau membuat planning, perencanaan supaya kehidupannya baik. Apakah salah? Tidak. Siapa yang tidak salah ketika orang yang memiliki orientasi untuk menjadikan kehidupannya baik, punya rencana supaya keluarganya kehidupannya baik, itulah pola manusia pada umumnya. Ingin kebaikan di dunia, bagaimana dia baik hidupnya, bagaimana keluarganya baik, bagaimana jangan sampai dia tidak sukses di dunia. Dia berusaha untuk sukses di dunia. Tetapi ada yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, dia juga harus memperhatikan bagaimana hidup atau bagaimana baik setelah hidup, menjadi baik setelah kehidupan. Hidup kita ada dua soalnya, dan hidup kita yang kedua tidak ada matinya. Hidup di dunia adalah kehidupan yang pertama, di mana kehidupan ini ada ujungnya. Ketika ujungnya adalah kematian, dan setelah kematian Allah ciptakan apa? Kehidupan kembali. Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa kita ini posisinya kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian mau kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, dulunya kamu mati, kita belum ada dulunya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang fa'ahyakum, bukan tsumma yuhyikum, fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita sekarang di dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah berikan kematian lagi kepada kalian. Jadi nanti sebelum kita datang ke dunia ini keadaannya mati, terus kita hidup. Kemudian kata Allah, tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan lagi kalian. Nah setelah ini ngapain kata Allah? Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya mereka kembali atau kalian kembali. Jadi setelah kehidupan yang kedua tidak ada kematian lagi. Yang ada apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah kemana? Manusia itu diciptakannya di mana? Di surga harusnya. Maka kembalinya manusia ke Allah itu harusnya ke surga. Tapi Allah ciptakan dua tempat kembali. Konsekuensinya apakah di surga atau di neraka? Ketika di surga itulah kebahagiaan. Kehidupan keduanya baik berarti. Tapi juga ada kehidupan yang kedua yang ternyata hidupnya sengsara, yaitulah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah orang-orang yang tidak diberikan orientasi yufaqihu fiddin. Dia tidak memperhatikan bagaimana amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dirinya terhadap agamanya. Perhatikan agama ini tentang kehidupan. Kalau kehidupan dikaitkan dengan agama, maka dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakan kita sampai kata Rasulullah SAW, seluruh amal soleh Allah bukakan, seolah-olah kita akan sibuk dengan hal-hal kebaikan, ya, sebaina yadai mautihi, sampai dia berada atau menjelang kepada kematian. Nah, yang perlu kita siapkan berarti di sini adalah bagaimana cara mempersiapkan bukan hanya hidup yang baik, tetapi cara mati, cara meninggalkan dunia yang baik pula. Kita berpikir bagaimana cara hidup yang baik, tapi ketahuilah bahwa kata Rasulullah SAW yang namanya al-umuru bi khawatimiha, segala urusan kita itu tergantung al-khawatim. Apa artinya al-khawatim? Akhirnya. Al-umuru bi khawatimiha. Urusan-urusan itu, seluruh urusan, apakah urusan agama, urusan dunia, itu tergantung akhirnya, endingnya. Apa itu? Kalau kita hidup berarti urusannya gimana cara hidup kita menghadapi kematian. Kematian kita baik. Berpikir gimana kalau kita matinya baik-baik. Maka ketika kita baik, insya Allah kehidupan yang keduanya baik juga. Maka persiapkanlah cara menjelang kematian kita dengan cara yang baik. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakan kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya kepada kita. Jangan merasa lelah, karena di depan mata kita, di depan kehidupan kita, kok semuanya kayaknya kita ada peluang kebaikan, membantu orang, diberikan kesempatan kepada kita. Ada yang harus diperbaiki kepada kita. Tiba-tiba ada yang minta bantuan kepada kita. Tiba-tiba harus ada orang yang datang kepada kita untuk memberikan nasihat kepada kita. Ada orang yang hal-hal seluruhnya. Tiba-tiba harus dengar azan, harus sholat. Dengar ini harus datang. Ada aja peluang kebaikan. Itu jangan sampai kita putus asa. Ini kok kayaknya saya lagi tidak. Ini sedang Allah berikan, dia sedang memberikan cintanya kepada kita. Maka Allah tidak ingin kalau kita itu kosong dari hal-hal yang bermanfaat. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat, kalau hal-hal yang bermanfaat itu datang kepada kita peluangnya, maka sebagai orang-orang yang tadi Allah berikan hidayah, yufaqihu fiddin, paham terhadap agama, maka langsung connect. Ini adalah kesempatan kita, peluang kita,
maka peluang itu datang dan kita sangat ridho menjadi pekerjaannya Allah, yaitu dengan cara bekerja dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama. Itulah bentuk cinta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala cintanya di atas segalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin membeli kita dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara." Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ya, apa itu? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Jadi kita jual beli dengan Allah. Ketika Allah mempekerjakan kita, itulah cara Allah memberikan jual beli. Jual belinya apa? Jual belinya pekerjaan. Bentuk yang kita jual kepada Allah apa? Anfusahum wa anwalahum, jiwa kita, diri kita, dan harta kita. Apa yang Allah akan berikan? Bi annalahumul jannah, buat mereka Allah kasih surga. Nah, ini perlu ketauhidan, perlu akidah yang benar-benar kuat. Apakah kita mau tidak membuat jiwa kita, harta kita ditukar dengan surga? Surga adalah kebaikan. Kalau kebaikan, ya itulah kita harus punya peluang untuk mendapatkan kebaikan itu dengan cara bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan peluang-peluang kebaikan, dan kita yakin bahwa ketika di hadapan kita ada kebaikan, peluang-peluang kebaikan, itulah Allah sedang mencintai kita. Karena Allah mencintai kita bukan meninggalkan kita. Justru Allah ingin kita dekat kepadanya dengan memberikan peluang-peluang kebaikan, pahala dan sebagainya. Maka dari itu, apapun jenis kebaikannya, apakah menuntut dari jiwa-jiwa kita, anfusahum, diri-diri kita, apakah diri kita secara lahiriah maupun batiniah, apakah secara tenaga maupun pikiran, apakah secara hal yang bisa dilakukan ataupun yang mungkin saja kita tidak bisa melakukannya. Itu adalah pengorbanan diri kita. Begitu juga Allah inginkan kebaikan wa amwalihim, harta kita. Harta kita ingin kebaikan dan akan ditukar dengan surga dengan cara harta kita akan dialokasikan oleh Allah, diberikan peluang oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak, kita sarapan bersama. Silahkan, barangkali ada yang dipertanyakan. Kalau enggak, kita ya.